yang ini adalah R1, X1, ini adalah E2, Y2, kemudian yang ini adalah B1, Ini ditulis M. Misalkan saja ini 1000. Misal ini 30%, 0,3. Misal ini 500. Murni berarti ini. Pertanyaannya adalah A biasanya X1 dan Y1, B R1 dan ya, hanya 3 Y sama dengan XD dibagi R plus 1. Itu kan saudara lakukan kan tidak terlalu. Y sama dengan XD per R plus 1. XD per R min. Sudah? Kalau sudah, yang jadi kunci menyelesaikan ini adalah diagramnya. Kalau saudara buat diagramnya salah, ya balang. Ya salah ya, berarti sudah diagramnya salah ya. Makanya nanti hati-hati dalam membuat diagram ya. Jadi kalau di situ nanti ada misalnya lapisan air, ada lapisan apa? Ether. Ya. Di sini ada apa? Tidak semua C ada B. Ya udah, ini C, ini B. Sekarang ini kita lihat. Ini 1, 2, 3 misalnya ya. Berarti untuk menggambar ini itu adalah lapisan air. Apa? Data C lapisan apa? Air versus C lapisan ether. Jadi nanti ini berapa? Ininya berapa? Ini adalah X, yang ini adalah, yang ini mendatar, ini vertikal, itu ya. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, ya, sana adalah B, ya, ke sana itu B. Yang mendatar ini adalah C. Berarti nanti yang untuk lapisan air atau rafinat itu saudara baca C-nya berapa, B-nya berapa. Bisa nanti ketemu grafiknya adalah seperti ini. Nanti yang apa? Lapisan ekstra berarti C-nya ekstra berapa, B-nya ekstra berapa. Nanti misalnya ketemu. Untuk gambar ininya dulu siapa yang masih kesulitan? Diagramnya ini. Kalau sudah kita tentukan titik-titiknya, ya. Pertama di sini adalah sing B. Oh, sing ether ki sing Y. Ini adalah R0 di sini. Mesti dia umpan tidak mengandung B, berarti dia pada garis yang ini B sama dengan 0. Kita tulis ini adalah R0. Yang kedua E2. E2 solvent dia tidak mengandung C, berarti pada C sama dengan 0. Ini adalah sampai di sini dulu ada pertanyaan.
melihat gambar seperti ini ya, kita ubah dalam bentuk persamaan matematika. Berarti kalau saya punya R0, saya tambah dengan E2, dia akan menjadi campuran M. M ini nanti kita pisahkan menjadi R1 plus ini otomatis nggak usah dihafalkan. Saudara lihat ini berarti masuk sama dengan campuran, campuran sama dengan yang keluar. Itu tidak usah dihafalkan, tapi dengan melihat gambar otomatis itu saudara harus paham. Kalau ada persamaan seperti ini artinya apa? Ya. Garis R0 E2 dan garis R1 E1 ini akan berpotongan di. Berarti kita lihat artinya apa? Bahwa R0 E2M ini segaris, kemudian R1 E1 M. Jadi kalau saya tutup ini segaris, saya tutup ini. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Berarti kita gambar dulu garis R0 E2. Dari E2 saya tarik ke titik R0. Nah, ya. Berarti karena R0 E2M segaris, titik M mesti letaknya pada garis tersebut. Ada pertanyaan? Kalau tidak, untuk menentukan titik M ada dua metode, pakai neraca atau pakai konsep liver arm. Misal kita pakai neraca ya, berarti M0 ditambah E2 sama dengan M. M0 X0 ditambah E2 kali E2 sama dengan M kali Z. Nah, sekarang R0 nya berapa? 1000 ditambah dengan E2 nya berapa itu? 500 sama dengan M. Berarti M sama dengan 1000. R0 X0 berarti 1000 dikalikan 0,3 ditambah 500 kali 0 sama dengan 1500. Ini 300 sama dengan 1500. Berarti M sama ya 0,2 ya di sini ya, ditarik ke atas. Inilah letak dari titik. Ada pertanyaan untuk menentukan titik. Itu kalau kita pakai neraca bahan. Berarti kita pakai perbandingan garis ya. R0 dibagi E2 sama dengan E2M dibagi dengan R0. R0 berapa tadi? 1000 dibagi 500 sama dengan E2M dibagi R0. Ini sama dengan berarti E2M sama dengan 2 dibagi 2 plus 1 dikalikan garis R0. Nanti ini berapa senti? Ya, jika saudara ukur ya. R0 E2 ini berapa sentimeter? Ya, ini nanti dihitung ya, ini sampai sini diukur. Berarti nanti garis E2M akan ketemu.
Kalau E2M ini ketemu, berarti dari E2 ukur ke sini, ya, maka akan ketemu titik. Misalkan saja 10 cm, berarti dari E2, ya, diukur 10 cm, ya, maka akan ketemu titik. Jadi saudara mau pakai konsep Prisma Awur boleh, pakai neracaban boleh, yang bagi saudara mudah yang misalkan ini 15 cm ya. Misal ini 15 cm, berarti ini ketemu berapa? 10 cm. Maka diukur dari sini 10 cm. Ya. Ada pertanyaan? Iki dua iki apa nih? Dua iki apa nih? Sing R0 per E2 sama dengan E2M garis per 1000 per 500 toko E2M karo R0M itu toko perbandingan poli R0 karo E2 ya. tapi sing digoleki padha lah ZF. Apa beda? Loro ki hasil lho. Lo boleh iku. Jadi kue misalnya nggak penggaris iki lho, nggak boleh iki. Oh. Iki nek sing rumus sing apa penggaris di garis 10 cm saka ndi mungkin apa kene. Nek wis ketemu E2M berarti iki itu Kalau toko titik M E2 sudah ketemu, sekarang kita mau mencari X1 dan Y1. X1 dan Y1 ini berada dalam keseimbangan. X1 terletak pada kurva Raphina, Y1 pada kurva X1. Tanya seimbang berarti harus dicek ke kurva distribusi. Ya udah, kita trial garis melewati titik M. Ya, misalnya saya garisnya seperti ini. Apakah ini betul garis seimbang? Kita tarik ke bawah. Ini kita tarik ke kanan. Ya. Ini kita tarik ke bawah. Ternyata ini tidak pada kurva distribusi. Ya. Berarti ini trial. Jelas ya? Jadi dari titik M, saudara buat garis akan memotong kurva Raphina dan Jadi nek iki kurva trial kudu sampai X1. bener ketemu. Nanti dari kurva ekstrak tarik ke bawah, potongan X sama dengan Y, tarik ke kanan, Raphina tarik ke bawah. Nanti titik potong ini pada ini atau enggak? Kalau tidak, trial salah. Dan trial yang kedua pakai hitam. Ya. Misal saya trial yang kedua seperti ini. Ya. Ini saya tarik ke bawah, potongkan garis X sama dengan Y. Ini saya tarik ke kanan. Ini saya tarik ke bawah. Ya. Ternyata pas di kurva distribusi trial. Berarti nanti komposisinya ya, yang ini adalah Y, yang ini adalah X. Ada pertanyaan? Dari mana? Ini, nah, ini dari ini trial lewati TM. Dia akan memotong kurva ekstrak dan kurva Raphina. Dicek ke bawah, ini ke bawah, potong X sama dengan ke kanan. Dia titik potongnya pada kurva distribusi enggak? Kalau iya, berarti trial betul. Kalau tidak betul, ini tinggal dibaca. Ini adalah X1, ini dibaca adalah Y1. Lah itu M-nya itu tuh M yang tadi Ya M yang tadi, yang dicari. yang dicari yang dari 10 Iya. itu misalnya dari E2 10 cm misalnya ya dari ini 0 ya penggaris 0 di sini 10 cm ya.
Bukan dari R0 ke Tergantung ini saudara mau carinya R0M apa E2M. Ya toh? Karena ini yang ditulis adalah E2M, maka 10 cm punya E2M. Tapi kalau ininya R0M, berarti 10 cm ya punyanya jadi saya balik ya, contohnya ya, ini saya pakai yang merah aja ya. E2 dibagi R0 sama dengan R0M dibagi E2M. Ini ya. Ini berapa E2? E2 500 bagi 1000 sama dengan 0,5. Berarti R0M sama dengan 0,5 dibagi 1 plus 0,5 dikalikan tadi berapa? Bisa 15 cm. Ketemu berapa? Sepertiga kali 15, 5 cm. Oh iya. Berarti dari R0 dihitung 5 cm akan ketemu. Jadi saudara ininya mau E2 per R0 atau R0 per udah? Kalau E1, maaf, X1 dan Y1 ketemu, berarti saudara sudah bisa menghitung R1 E1 ya. R1 tambah E1 sama dengan M1 ya. Berarti R1 sama dengan 1500 minus E1. M1 nya tadi 1500 ya. Kemudian R1 kali X1 ditambah E1 kali Y1 sama dengan M1 dikalikan ZM1. Ini 1500, ini 0,2, ini tahu dari gambar. Ini dua persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui, ini masukkan ke sini. Maka E1 ketemu. E1 ketemu, masuk ke sini, R1 ketemu. Saya pakainya biarnya substitusi. Jadi R1 diganti dengan 1500 minus E1. X1 nya kan sudah tahu, Y1 tahu, Y1 mesti ketemu. E1 ketemu, masukkan ke sini. 20 menit kok malah 15. Jadi waktu 2 jam itu saya yakin kalau saudara mau belajar sungguh-sungguh ya, saudara tidak sampai 2 jam sudah selesai. Tidak sampai 2 jam, sampainya 4 jam. Kalau lama itu karena kurang latihan. Saya udah belajar terus kok. Memang bagi otaknya tidak mencukupi. Tapi kira betul dan dilewati lagi. Ya. Berarti Rumusnya Y1 karo X1 ki sing begitu trial. saudara lihat itu, Yo, lek trial wis berhasil. diagramnya otomatis saudara tahu input sama dengan Sing kanan output. iki Nah, berarti N0 tambah N2 sama dengan M, M sama dengan R1 plus E1. Bisa tidak saya kasih rumus. Kalau yang kemarin UTS saya kasih rumus ya, yang OAS tidak ada rumus yang saya kasih. Loh, saya tahu iki R1 sama dengan 1500. 1500 ya, Pak? 1500 iki M. Kali E1 terus